telah lahir bagi kita semua yang percaya kepadanya. Tidak binasa, Dia tebus dosa manusia dan beri hidup yang kekal. Dialah Yesus Raja damai, Allah Immanuel. Siapa yang bersuka cita di tempat ini? Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reign. Let all their souls employ, while fields and floods, rocks, hills, and plain repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. Repeat the sounding joy, unspeakable joy, an overflowing well, no tongue can tell. Joy, unspeakable joy, rises in my soul, never let me go. The word with truth and grace, and makes the nations prove the glories of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of all His love, and wonders of His love. Joy, joy, unspeakable joy, an overflowing well, no tongue can tell. Unspeakable joy, joy, unspeakable joy, rises in my soul, never let me go. Sekali lagi, unspeakable joy, joy, unspeakable joy, an overflowing well, no tongue can tell. Joy, unspeakable joy, rises in my soul, never let me go. Thank you Tuhan buat hari ini kami bisa kumpul Tuhan semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Haleluya.
Jesus. We worship you, Lord. Kami datang ke tatamu Tuhan untuk menyembahmu. Kekuatan di jiwaku, terangan batinku, ada dalam-Mu Tuhan, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringi seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Bersungkurku di kaki-Mu, bersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringku seumur hidup, masuk dalam rencana-Mu. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh
Mengiringmu seumur hidupku. Kehendakku ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikan ku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikan ku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku Tuhan, ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, genapi firman-Mu. Oh Yesusku, jadikan ku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Sempurna seperti-Mu, sempurna seperti-Mu. Thank you Tuhan, thank you untuk malam hari ini ya Tuhan, malam yang indah ya Bapa, malam yang sekali lagi Engkau berikan ya Tuhan kepada kami kesempatan ya Tuhan, baik yang onsite maupun yang online ya Tuhan. Kebaikan-Mu ya Bapa atas kehidupan kami ya Tuhan, kami rasakan sampai hari ini ya Tuhan. Thank you ya Tuhan untuk kesetiaan-Mu ya Tuhan, melebihi dari kami ya Bapa. Bahkan ketika kami menjauhi-Mu ya Tuhan, Engkau tetap mengejar kami ya Tuhan, dimanapun kami berada ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan, memiliki Allah yang hidup ya Tuhan, Allah yang selalu setia ya Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Malam hari ini ya Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari taburan firman-Mu ya Tuhan, biarlah Tuhan Kau sembunyikan hamba-Mu ini ya Tuhan di balik salib-Mu ya Bapa. Biarlah semua kemuliaan hanya untuk Engkau ya Tuhan. Pimpin ya Tuhan, setiap kata-kata ya Tuhan yang keluar ya Bapa, itu merupakan kata-kata untuk penghidupan ya Bapa. Mau ya Tuhan, hari ini ya Tuhan bukan hari yang biasa ya Bapa, bukan acara manusia, tetapi acara-Mu ya Tuhan. Beracara lah ya Tuhan, mulai dari awal pertengahan sampai akhir ya Tuhan, Engkau yang memimpin ya
Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus, hanya ke dalam namamu ya Tuhan. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman. Haleluya. Amin. Oke, thank you teman-teman. Luar biasa PAW-nya ya. Yang setuju bisa berikan tepuk tangan lagi. Thank you. Yes. Welcome semua yang onsite. Hai, shalom. Yang menerima shalom saya bisa melambaikan tangan. Wah, sepi. Oke. Yang di online juga shalom. Wah, ini juga nggak ada yang buka cam. Ayo mungkin yang bisa buka cam. Temani saya di sini. Thank you Silvi. Ya, mati lagi barusan. Nah, lagi di mobil ya. Oke. Thank you. Oke. Singkat saja karena waktu saya cuma 5 menit untuk sharing. Wah, happy ya yang 5 menit ya. Thank you. Luar biasa. Malam hari ini judulnya adalah Will You. Will You itu apa? Ada deh, nanti kita baca dulu ya. Yuk kita buka di Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 47. Tapi kita cuma baca 1 sampai 9 aja. Oke. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Oke, tak bacain ya. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Ayat 1, sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Tadi kan ada iringan piano ya. Dimatiin. Wah. Sebab ayat 4. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk, ada kata-kata terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ juga ada, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Amin. Jadi ini kebanyakan kita juga sudah tahu ya cerita tentang orang lumpuh yang masuk ke kolam Bethesda harusnya bisa sembuh. Tetapi gara-gara dia nggak ada yang mengangkat ke kolam itu, memasukkan, menjegurkan ke kolam itu, dia tetap nggak sembuh. Jadi kok apa ya? Kok maksudnya kok ngomongin tentang kesembuhan ya di hari-hari ini akhir tahun kayak gini ya. Bukan fokusnya bukan kesembuhannya, tetapi di ayat 6 yang terakhir, maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Harusnya kalau secara manusiawi ya, orang itu sudah sakit 38 tahun. Sudah berada di sana itu sudah cukup lama, sampai sekarang, sampai detik ditanya Tuhan Yesus itu dia belum sembuh. Jadi Tuhan masa nggak tahu, Rek? Kalau dia nggak mau sembuh, dia nggak mungkin stay di sana lama-lama. Nggak mungkin stay sampai menunggu Bethesda itu goyang. Harusnya Tuhan tahu, ya pasti mau sembuh lah Tuhan. Kalau enggak, ngapain aku nunggu di sini?
Ngapain aku lama-lama, panas-panasan mungkin bahkan. Hujan, kehujanan, selama sakitnya adalah 38 tahun. Harusnya Tuhan nggak perlu tanya, ya udah kalau Tuhan tahu isi hatiku, ya langsung sembuhkanlah. Kenapa Tuhan masih tanya? Maukah engkau? Maukah engkau sembuh? Kalau aku jadi yang lumpuh. Thank you. Thank you. Loading ya. Ngelek. Yang lumpuh, aku ya pasti ngomong, ya iyalah. Tetapi orang lumpuh itu ngomong apa? Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Sementara dia membayangkan, sementara aku menuju ke kolam itu, ada orang lain yang sudah mendahului aku. Dia berandai-andai, gitu ya. Aku nggak bisa ngapa-ngapain Tuhan. Jadi selama 38 tahun aku ini stay di sini. Baru Tuhan itu datang, tanya kayak gitu. Nah, kita mulai dari ayat ke-4. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun penyakitnya. Jadi aku bisa membayangkan ya kalau di masa-masa sekarang itu, kolam Bethesda ini sebagai tempat untuk mendapatkan kesembuhan. Biasanya apa? Gereja. Jadi orang-orang datang ke gereja untuk mendapatkan sesuatu. Mau itu kesembuhan, mau itu pemulihan dalam bisnis, dalam hubungan rumah tangga, mau itu apapun, urusan percintaan. Aku hancur hati, aku ke gereja untuk mendapatkan kesembuhan, untuk mendapatkan pemulihan. Jadi kalau bisa aku mendapatkan bayangan, kolam Bethesda adalah gereja masa sekarang. Banyak orang yang menunggu dalam hal ini adalah menunggu secara pasif. Sama seperti orang lumpuh ini. Orang lumpuh ini 38 tahun di sana. Sudah sakit 38 tahun, kayak gitu ya. Dulu Kopili pernah bahas tentang cerita ini, cuma aku sedikit lupa. Intinya harusnya kalau selama 38 tahun, paling enggak kamu itu sudah berada di depan kolam lah apa, paling enggak kayak gitu loh. Tetapi pada saat itu, ya berdasarkan ceritanya dia, kalaupun aku mau masuk, ada yang mendahului aku, enggak jadi Tuhan. Jadi sudah, kekuatannya sudah sampai di sana toh. Kayak gitu ya. Nah, dilanjutkan di ayat 5. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ karena ia tahu, ini Tuhan Yesus ini tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Tuhan itu mengenal isi hati. Yang Tuhan mau bukan sekedar jawaban, tapi juga perbuatan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Orang ini beriman akan sembuh, tapi nggak ada perbuatan. Cuma percaya saja, nggak melangkah. Orang lumpuh tetap orang lumpuh. Selama 38 tahun mungkin dia di sana. Kalau dalam sekarang, orang Kristen cuma datang ke gereja, manasi kursi, datang dengan tujuan, oke, aku absen ya Tuhan, minggu ini aku datang, jadi selama minggu depan ini sampai aku datang lagi ke gereja, aku ini tolong dipelihara. Ataupun Tuhan, aku datang ke gereja dengan maksud, misalnya kalau banyak ya orang-orang anak muda sekarang, kayak aku orang tua ya. Jadi kayak anak-anak muda, mungkin bukan yang mencari pasangan hidup kayak gitu ya, apalagi terus dapatnya yang mungkin membuat hati itu resah, yang enggak seiman lah, enggak sepadan lah, tanya ke Tuhan kayak gitu, datang ke gereja, nunggu-nunggu, pendeta ini nanti ngomong tentang apa ya? Ternyata pendetanya ngomong tentang jiwa-jiwa. Wah, ini gerejanya enggak peka ini terhadap jemaat. Harusnya ngomong tentang enggak apa-apa, selamatkan orang itu walaupun dia itu belum kenal Tuhan, kamu yang mengenalkan Tuhan. Langsung, aku dapat kekuatan baru untuk masuk jurang ya kan. Jadi nggak mungkin, Tuhan nggak mungkin membuat anaknya itu untuk
melewati pencobaan yang tidak mungkin menukarkan orang lain demi keselamatan orang lain. Sorry, nggak mungkin menukarkan anaknya sendiri untuk keselamatan orang lain. Gitu ya. Itu sifatnya Tuhan Yesus. Mau tahu sifat Tuhan Yesus lainnya? Baca Alkitab. Jadi di sana 38 tahun orang itu sakit. Jadi mungkin selama ini, kalau umurku sekarang 30 sekian lah ya. Jadi selama hidupku, aku ke gereja mungkin mulai tahun 95, umur 5 tahun, sampai sekarang berarti 25 tahun. Kalau aku cuma datang ke gereja, cuma mendengarkan, tapi nggak melakukan, nggak menangkap isi hati Tuhan, aku mungkin keadaannya sama seperti orang lumpuh ini, nggak bisa ngapa-ngapain selama 38 tahun. Nah, itu aku juga introspeksi diri sih, apakah benar kita ini datang ke gereja dengan tujuan kita itu mau bangun hubungan sama Tuhan, atau kita cuma mau mujizat sama berkatnya aja. Lanjut. Ayat 7, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, bla bla bla. Sampai ngomongnya orang lain sudah turun mendahului aku. Percuma Tuhan, aku datang ke sana nggak mungkin bisa didahului orang lain. Jadi dia itu sudah menyerah, dia itu sudah hitungannya gini, dia sudah menggunakan kekuatannya sekuat tenaga untuk mendapatkan kesembuhan. Tetapi gara-gara orang lain, gara-gara mengasihani diri sendiri, gara-gara banyak faktor lainnya, dia itu stay di sana. Berarti aku sudah melakukan yang terbaik Tuhan. Tapi takdir mengatakan beda, mungkin aku harus sakit. Tidak. Ketika kita menggunakan kekuatan kita sendiri dan kita nggak mampu mencapai kesembuhan, sudah saatnya kita menggunakan kekuatannya Tuhan. Gitu ya. Sampai kapan kita mau menggunakan kekuatan kita sendiri? Kita ini bagaikan orang lumpuh yang nggak tahu gimana caranya untuk mendapatkan kesembuhan. Cuma ikut lotre kemenangan aja. Kalau ada malaikat turun, bergoncang, baru aku bisa sembuh. Kalau nggak ada malaikat, aku nggak akan bisa sembuh. Jadi ketika Tuhan mau, aku bisa sembuh. Tapi kalau ketika Tuhan nggak mau, aku nggak bisa sembuh. Jadi kita punya judging mentality sama Tuhan. Kalau aku nggak sembuh, berarti Tuhan nggak sayang aku. Orang itu sembuh kok, tapi yang nggak disembuhkan, berarti Tuhan benci sama aku. Tidak. Tergantung kita. Kita apakah tetap memegangi kekuatan kita sendiri dan memegangi kekuatan orang lain. Bahkan banyak dari orang-orang yang percaya itu memilih-milih pendeta. Jadi kalau pendeta A, ini ada FKA, aku datang, aku pasti sembuh. Tapi kalau pendeta B mengadakan doa biasa, terus ikut-ikut semacam juga FKA, kalah kok namanya pendeta A. Pendeta A ini portofolionya udah 1 juta orang sembuh, kamu masih 2 orang. Nggak mungkin sembuh kalau kamu. Aku sembuhnya gara-gara datang ke pendeta ini. Itu namanya kultus individu. Jadi datang meminta kesembuhan kepada manusianya. Padahal semua kesembuhan, semua mujizat berasal daripada Tuhan. Nah, di cerita selanjutnya, ayat 8. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Jadi ketika Tuhan ngomong, dia nggak ada kata-kata mau. Orang lumpuh ini nggak ada kata-kata, oke Tuhan aku mau. Kan ditanya sama Tuhan, harusnya cukup jawab mau atau enggak. Tapi beralasan banyak. Tetapi ujung-ujungnya Tuhan tetap menyembuhkan. Kenapa? Kesembuhan itu memang kerinduannya Tuhan atas kehidupan kita. Gitu. Enggak minta pun Tuhan tuh kasih kesembuhan. Enggak minta pun pemulihan itu Tuhan sudah sediakan. Enggak minta pun pasangan hidup itu Tuhan sudah berikan yang terbaik. Kayak gitu. Ada amin ya. Jadi enggak perlu khawatir. Tuhan kita itu Tuhan yang baik.
Tidak perlu kita itu minta-minta sampai jengking-jengking untuk diri kita sendiri. Tidak perlu. Tuhan sendiri sudah inisiatif. Tuhan mengasihi setiap anaknya. Dialah kasih yang sejati kayak gitu. Ia adalah Tuhan adalah kasih gitu. Enggak ada yang bisa mengalahkan. Jadi enggak ada alasan kita itu untuk berpikiran buruk sama Tuhan. Bagian kita apa? Bagian kita. Ayat 9. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Kadang itu gini, Tuhan sudah memberikan pemulihan, Tuhan sudah memberikan kesembuhan, walaupun mungkin caranya tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Kadang ada proses yang harus kita lewati untuk kita itu sembuh. Ada namanya proses yang untuk kita membuat kita itu iman kita bertumbuh. Ada yang progresif, ada yang instan kayak gitu ya. Itu semuanya kemauan Tuhan, kedaulatan Tuhan. Tetapi bagian kita, ketika kita sudah dibilang Tuhan menyembuhkanmu, berapa banyak orang-orang sekitar kita itu menguatkan kita. Ayo kamu jangan terpuruk sama situasi ini. Sampai kapan kamu mau di situasi ini? Sampai kapan kamu mau duka cita? Sampai kapan kamu mau stres gara-gara pekerjaanmu hilang? Pasanganmu hilang? Ataupun apapun yang diambil dari hidupmu, yang lagi hilang dari hidupmu, jangan disesali. Ayo ikut aku ke CG yuk. Kita sama-sama sembah Tuhan. Kita sama-sama melayani di CG yuk. Kamu ini loh, kamu nggak ngerasa no aku soalnya. Aku kehilangan pacarku, kamu ngajak aku CG. Emang pacarku di CG-mu? Gitu. Ya enggak. Memang aku bisa dapat pengganti pacarku, siapa tahu ya kan. Tapi bukan itu. Tujuannya bukan itu. Tujuannya kenapa? Banyak orang-orang sekitar kita itu sudah ngomong sama seperti Tuhan. Tetapi fun fact-nya adalah, ini kan ada kata-kata Tuhan Yesus ngomong gini, bangunlah dan angkatlah tilammu dan berjalan. Pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Jadi Tuhan mengatakan itu. Nah, fun fact-nya di ayat ke 12. Ini kelihatannya nggak ada. Nanti ya, maafkan ya. Ayat 12, tak bacain ya. Mereka bertanya kepadanya, siapakah orang yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa yang menyembuhkannya. Sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Jadi orang itu nggak tahu kalau yang menyembuhkan itu Tuhan Yesus. Yang ketemu tadi itu adalah Yesus. Nggak tahu dia. Mungkin sama seperti itu ya. Dalam kehidupan kita itu nggak tahu kalau Tuhan tuh mengirimkan teman-teman dalam CG, teman-teman dalam pergumulanmu, orang tuamu, bahkan karyawan dalam perusahaan kita, ataupun bos dalam perusahaan kita ngomong sesuatu kepada kita, kita menolak itu. Gara-gara kamu manusia, kamu bisa apa? Tuhan bisa memakai manusia untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya. Tuhan memakai manusia untuk bisa menjangkau sesama manusia. Ketika kita didatangi langsung sama Tuhan, kita mati. Pasti. Karena kita nggak kudus. Tuhan itu kudus banget kayak gitu ya. Jadi ternyata orang itu nggak ngerti. Mungkin aja sama seperti teman kita sekarang. Ayo, ojo males CG. Ayo, ojo males gereja. Ayo, ojo milih-milih pendeta. Semuanya itu Tuhan tuh sudah sediakan kok. Ayo, kamu mau nggak? Kamu kalau mau sembuh, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tilam itu apa? Sesuatu yang membuat kita itu nyaman. Angkatlah tilammu, berarti keluar dari zona nyaman. Dan berjalanlah. Jangan stay di satu tempat. Berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Begitu ya. Jangan sampai kita sudah disembuhkan, tetapi di ayat 9, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu. That's it. Gak ada seterusnya, cuma sembuhlah. Tetapi selama umur hidupnya dia nggak percaya kalau dia sembuh, dia tetap duduk di sana, meratapi nasibnya. Tapi puji Tuhannya, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan.
Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang nggak peka ya sama kebaikan Tuhan. Ayo coba diingat lagi. Mungkin pada saat ini kita memang dalam kondisi yang terpuruk, kurang sukacita, atau bahkan berada dalam duka cita kayak gitu ya. Dalam permasalahan demi permasalahan kok nggak selesai-selesai. Lihatlah kanan kiri. Apakah ada orang yang mengasihimu? Kalau ada orang mengasihimu, itu berasal daripada Yesus. Yesus mengasihimu melalui orang lain juga bisa, gitu ya. Kemudian, apa sih yang membuat kita itu harusnya ketika kita sudah disembuhkan kayak gitu ya? Kalau dalam cerita ini, dalam cerita orang lumpuh ini, di ayat ke 16. Enggak ada lagi ya. Maafkan ya. Sorry, 17. Ada ya 17 ya. Yuk kita sama-sama lihat 17 sebentar ya. Oke, kita bacain mulai ayat 15 dulu ya. Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Tuh, kok tahu akhirnya dia Yesus? Di ayat 14-nya. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah. Lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Jadi apa yang dilakukan orang itu? Datang ke bait Allah. Ketika kita mengalami turning point, ketika kita mengalami yang namanya mujizat, pemulihan, kesembuhan, apapun itu, bersyukurlah, datanglah ke rumah Tuhan. Jangan sampai dari 10 orang kusta, 9 tuh nggak balik kayak gitu loh. Cuma 1 orang, ya betul ya. Jadi kembalilah kepada Tuhan kayak gitu loh. Bersyukurlah kepada Tuhan. Berikan apa yang kita punyai ke dalam bait Allah. Melakukan keinginannya, kehendaknya kayak gitu ya. Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Loh, biasanya kalau kita mengalami kesembuhan, kita akan mendapatkan glorifikasi kayak gitu ya. Kayak pujian, wih kamu sembuh, wah luar biasa ya kamu, wah aku mau kayak kamu kayak gini. Ternyata ketika dia datang ke bait Allah, datang ke hitungannya ke hadirat Tuhan, ketemu dengan Tuhan, Tuhan itu enggak mengglorifikasi itu. Tuhan cuma ngomong gini, engkau telah sembuh, that's it. Terus jangan berbuat dosa lagi. Berarti di kehidupan sebelumnya dia telah berbuat dosa. Tuhan tahu. Terus ketika bertemu dengan Tuhan, Tuhan mengingatkan, ayo stop berbuat dosa, ikut aku. Jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tidak ada yang kehidupan kita itu sama seperti yang dulu. Ketika kita bertemu dengan Tuhan, mendapatkan kasih Tuhan, kehidupan kita, kerinduan kita bukan untuk kita lagi. Kehidupan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Kehidupan kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan, mengiring Tuhan kemanapun Tuhan pergi, kayak gitu ya. Supaya padamu jangan terjadi hal yang lebih buruk. Ketika kita pertama ditemukan sama Tuhan Yesus, kita menjadi orang yang baru. Kita menerima Tuhan Yesus, berarti isi hati kita ini full 100% milik Tuhan Yesus. Badan kita, hidup kita, nyawa kita, jiwa kita, semuanya milik Tuhan Yesus. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan Yesus lagi. Yang dikhawatirkan apa? Kamu akan jatuh lebih dalam lagi. Kadang kan gitu, setiap orang, termasuk aku, ketika aku pernah dekat sama Tuhan Yesus, kemudian lama-lama menjauh, aku nggak bisa dengar suara Tuhan Yesus lagi. Sampai pada akhirnya, aku masuk ke dalam sebuah situasi yang mau nggak mau, aku berserah. Either aku berserah atau mati. Udah, itu aja pilihannya. Jangan sampai kita masuk ke kehidupan yang lama, karena ketika satu roh diusir, dia akan kembali. Jika hati kita tidak diisi dengan Tuhan Yesus, dia akan kembali dengan 7 roh yang lebih
jahat kayak gitu ya. Jadi ayo, ketika kita sudah mengalami Tuhan Yesus, ketika kita sudah mengetahui kasih Yesus dalam kehidupan kita, ayo jangan diam saja. Angkatlah tilammu dan berjalanlah. Sekali lagi, angkatlah tilammu, berjalanlah. Keluarlah dari zona nyamanmu dan berjalanlah menuju visinya Tuhan. Gitu ya. Jangan diam saja. Jangan menjadi orang Kristen yang cuma datang manasi kursi. Yang jadi orang Kristen yang cuma mendengar apa yang dia mau. Mendengar orang Kristen yang cuma memilih-milih pendeta yang menurut dia baik. Jangan enggak mau bertumbuh dalam komunitas. Enggak mau merenungkan firman Tuhan, enggak mau sate, enggak mau memuji Tuhan. Kalau streaming gereja, kalau lagi enggak bisa ke onsite, online, PW-nya di skip. Di skip langsung ke bagian firman. Ayo, siapa yang kayak gitu? Saya dulu. Ya. Jadi jangan menunjuk karena 3 jari menunjuk ke saya, 1 menunjuk ke Tuhan, yakin tak kamu mau menunjuk. Itu ya, jangan ya. Terus lanjut di ayat 16 dan 17 ayat terakhir. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Ayat 16 dulu. Jadi hari Sabat, apa hubungannya? Orang-orang Yahudi, dia berada di tengah-tengah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu orang yang membenci sama Tuhan. Orang yang enggak percaya sama Tuhan. Orang yang mengolok-olok Tuhan. Orang yang mengagung-agungkan hukum Taurat. Hari Sabat nggak boleh kerja, hari Sabat nggak boleh melakukan apa-apa, termasuk kesembuhan, termasuk pekerjaan yang membuat orang lain itu terselamatkan, itu nggak boleh. Jadi aku bersyukur setiap dari kita sekarang ini, baik yang on-site maupun yang online, itu berada dalam komunitas yang tepat, kayak gitu ya. Komunitas yang saling membangun, komunitas yang sangat-sangat bisa mengerti keadaan, nggak judging. Sama-sama rusak dulunya, sama-sama ingin diperbaiki, makanya kita ikut CG. Sama-sama mau berjalan dalam ladangnya Tuhan, kayak gitu ya. Karena ketika kita salah komunitas, kita berada nggak bisa abu-abu. Antara putih atau hitam, antara Tuhan Yesus atau setan. Nggak bisa abu-abu. Dan di ayat 17, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Orang Yahudi atau sekitar kita ngomong, nggak boleh bekerja, melakukan mujizat di hari Sabat. Itu Tuhan Yesus kita dilarang. Gitu ya. Cuma, ini berbicara tentang apa? Tentang Tuhan Yesus itu tidak bisa dibatasi oleh manusia. Oleh hukum apapun Tuhan Yesus tidak bisa dibatasi. Mau itu hari Sabat, mau hari Minggu, hari ulang tahun. Ketika Tuhan bekerja, dia bekerja. Dan kabar baiknya, dia bekerja sampai detik kita mendengar firman ini. Tuhan masih bekerja. Gitu ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita ikut Tuhan Yesus tidak akan mengecewakan kita. Amin. Jadi ketika kita mau membuka hati, kita mau jalan bersama Tuhan Yesus, fokusnya bukan aku, Tuhan aku mau sembuh. Enggak. Fokusnya adalah, Tuhan kamu mau apa? Tuhan mau apa? Aku yakin banyak orang dari kita sekarang ini pernah merasakan kebaikan Tuhan, gitu ya, melalui orang sekitar kita, ataupun siapapun lah, pasti pernah merasakan kebaikan Tuhan. Ingatlah kebaikan itu. Dan jangan berhenti sampai di kita. Rindukan juga untuk terjadi untuk teman kita, untuk saudara kita yang belum mengenal Tuhan, untuk rekan kerja bahkan ya, yang mungkin gak mungkin lah dia bisa terima Tuhan Yesus. Memang kita nggak bisa mengubah, tapi Tuhan mampu mengubah. Jadi jawabannya dari pertanyaan Tuhan Yesus gini, maukah kamu? Will you? Jawabannya adalah, ya Tuhan aku mau angkat tilamku dan aku berjalan dalam rencanamu. Amin. Ya, sekian sharing sedikitnya. Moga-moga kita di acara harusnya Christmas ya. Ini adalah Christmas celebration bagi yang nggak tahu.
Jadi kenapa kita pakai bajunya kayak gini ya? Jadi hari ini adalah Christmas celebration dan juga sekaligus memperingati kalau kita sudah melahirkan CG C328 dan C329. Saya undang bisa maju perwakilan Bapak C328 dan C329. Yuk, woi, maju woi. Iya, nggak ada. Jadi ini adalah contoh orang yang mengangkat tilam. Jangan. Oh iya dah. Sebentar ya yang online. Oke, harusnya nggak perlu sih tadi ya. Ini adalah orang yang mau mengangkat tilam, yang mau keluar dari zona nyamannya mereka, yang mau memberikan hidup, memberikan termasuk waktu, mau memberikan termasuk bahkan dana, bahkan perasaan, dan berjalan bersama dengan Tuhan. Dari Bapak C328, Renaldo bersama dengan Audrey, dan 329 Josu dibantu dengan Miji, gitu ya. Jadi di momen seperti ini bukan waktunya kita bersedih ya teman-teman. Karena kita berada di ladang yang sama, kita memiliki visi yang sama dan misi yang sama. Kita yang paling penting adalah memiliki Tuhan yang sama. Jadi jangan sampai momen kita membelah ini atau melahirkan ini membuat kita itu sedih. Sukacitalah. Karena semakin banyak pekerja dalam ladangnya Tuhan. Di Alkitab dikatakan ladang sudah menguning tapi pekerjaannya sedikit. Ketambahan 2 sekarang. Dari 2 aku percaya setiap anak-anak dalam CG dimanapun berada, dimanapun dipercayakan Anda bertumbuh di mana, bertumbuhlah di sana. Jangan pilih-pilih, karena semua itu berasal daripada Tuhan. Ketika kita mau taat dan setia, pasti Tuhan itu memberikan apa yang kita butuhkan. Enggak mungkin kita dibiarkan meminta-minta. Amin ya. Oke, kalau gitu. Thank you, Bapak-bapak yang luar biasa. Untuk selanjutnya saya juga tahu acaranya apa ya. Oh, foto ya. Oh iya. Ya, silakan. Mungkin sebelum foto kita mau menyapa dulu yang baru-baru. Yeay. Bentar ya, guys. Jadi kita ini CG yang dikembangkan di Gereja Mawar Sharon, Surabaya Barat, under Coach Pur sama under Coach Pur, TL Kooka sama CIK dan coachnya siapa? Kopur sama C. Ya, hari ini kita juga mau welcome. Kita kedatangan tamu. Acara khusus, silakan Kopur. Coach. Maju. C siapa? Ya, Cek Kopur sama Cek Cek Kosi silakan. Satu dua belah kata mungkin C. Satu patah, 2 patah. Iya, silakan. Supaya semuanya tahu, C. Halo, Merry Christmas, terima kasih. Iya, welcome home semuanya yang baru-baru belum kenal, selamat datang.
family CG ini. Kalau hari ini kita ada Christmas celebration juga, terus juga multiplication sebetulnya kan sudah minggu lalu juga ya. Jadi saya sih sungguh-sungguh berharap kita tadi seperti Ilim juga sudah sampaikan, jangan pilih-pilih orang karena manusia itu nggak ada yang sempurna gitu loh. Semuanya di komunitas ini semuanya itu belajar gitu. Semuanya belajar jadi murid, semuanya belajar dimuridkan. Jadi pasti ada lah ya namanya orang salah kata, salah tingkah itu pasti ada gitu loh. Jadi jangan lihat manusia karena kalau kita lihat manusia pasti kita tuh dikecewakan. Tapi yang penting kita tahu bahwa CG ini adalah CG yang sehat. Kita tahu bahwa CG ini itu adalah ada Tuhan di dalamnya. Kita bisa merasakan hadirat Tuhan ketika kita praise and worship, kita bisa kerasa aduh Tuhan kok menjamah saya hari ini. Terus mungkin hari ini siapapun yang membawa firman, mungkin kita nggak tahu apa ya sih yang dibicarakan, mungkin masih baru pertama kali datang, nggak ngerti deh bahasa Alkitab, nggak ngerti apa itu pemuritan, apa itu jadi murid, gimana caranya. Saya dulu juga sama gitu ya, bahkan kalau boleh sharing sedikit, ini masih banyak waktunya. Panjang pasti. Kalau nggak di-stop saya panjang. Jadi ya, kalau boleh cerita ya, dulu itu saya itu di CG itu juga cuma 1 tahun guys. Jadi saya tuh waktu itu jadi members itu nggak sampai 1 tahun ya. Jadi hanya sekitar 6 bulan. Setelah itu diangkat jadi sponsor. Setelah jadi sponsor itu by the way sponsor itu saya dulu kira itu adalah orang-orang yang bayari urunan makanan gitu loh. Jadi bener-bener sponsor itu kayak gitu bayanganku dulu itu. Jadi kayak maksudnya nggak tahu. Bahkan waktu ditawarin jadi sponsor di mobil itu aku bilang sama dia, sponsor itu urunannya nanti gimana ya gitu. Soalnya kan orangnya banyak. Kalau urunan tiap minggu lumayan gitu. Jadi pikiran saya itu dulu seperti itu. Jadi tapi Tuhan, aku benar-benar ketika saya CG, saya nggak cari manusianya, saya nggak peduli hari itu saya mau dapat apa, tapi yang penting saya tahu bahwa Tuhan menyuruh saya untuk belajar taat dari setiap minggu, hanya hari Selasa saja saya taat. Di situ tuh ternyata berdampak buat kehidupan kita. Kita jadi menganggap ke gereja itu penting, dengan sadar hati kita itu merasa bahwa iya ya, kita tuh harus terus berjalan tiap minggu demi minggu. Kayak lama-lama kita terus berbuah, terus menjadi dewasa, dan nggak sampai 1 tahun kita waktu itu diutus jadi CG leader di Surabaya Timur. Itu saya cuman punya members itu dengan kita itu total 11 orang dengan beberapa sponsor. Nah, ketika CG belum genap 2-3 bulan, 2 dari sponsor kita itu mengundurkan diri. Jadi bayangkan kita cuma 11 orang di saat-saat kita tuh perlu, masih baru CG-nya masih baru, kita perlu pemimpin, ada 2 dari sponsor kita yang mengundurkan diri. Jadi hari itu kita nggak punya, kalau kalian hari ini punya gitar, punya semuanya yang lengkap, punya pelayan-pelayan yang luar biasa, punya pemimpin-pemimpin yang luar biasa, hari itu kita akapela. Jadi kalau kita nyanyi, kita akapela. Gitar itu cuma saya yang bisa, dan saya itu bukan orang yang bisa gitar hari itu. Jadi kayak bener-bener kayak maksudnya kuncinya salah-salah, cuman bisa kunci itu C, G sama D, itu toh wis kuncinya itu toh. Jadi kayak bener-bener nyanyi itu lagunya seperti itu gitu. Jadi tapi dari 11 orang terus minus 2 gitu. Tuhan tambahkan gitu. Jadi kayak yang penting itu kalau mungkin boleh tahu dari mereka-mereka yang saat ini juga masih ada di CG under saya, yang hari itu masih ada. Kesaksian mereka itu ya apa kayak melihat saya itu pasti seperti kayak iya ya. Banyak dulu tuh banyak salah juga nggak sermon juga nggak bisa ngomong dulunya gitu loh. Jadi tapi kenapa kok mereka juga bisa bertumbuh? Saya rasa bukan karena saya, karena mereka setiap kali datang CG mereka nggak lihat sayanya yang nggak perfect, tapi ketika mereka datang ke CG sebetulnya mereka melatih diri mereka sendiri untuk bisa belajar peka dengan Tuhan. Mereka nggak dengar suara manusia, tapi mereka belajar cari suara Tuhan di tengah-tengah imperfectnya manusia. Itu loh tujuannya CG. Ketika kita punya komunikasi, punya komunitas di sini, kita belajar dengar suara Tuhan melalui CG ini, saya percaya kok kalian semuanya akan punya juga kedewasaan yang sama. Yang penting taat setia, mau mengasihi Tuhan Yesus dan mengasihi sesama. Amin. Amin. Mungkin mau nambahin
Ya, halo, shalom semua. Yang online juga, halo. Walaupun hitam-hitam, tapi nggak apa-apa. Halo. Nggak apa-apa. Ya, apa ya? Ya mungkin aku nambahin sedikit aja. Kalau tadi Ilim bilang kan, kita tuh harus apa ya, get out dari comfort zone kita. Aku tuh percaya kalau Ko Philip itu di ibadah, kalau kalian sering dengerin, Ko Philip kan sempat bilang kalau Ko Philip itu punya visi, kalau semua jemaat yang hadir itu, mereka semua tuh akan jadi CGL gitu loh. Aku tuh melihat bahwa itu sebuah visi yang luar biasa gitu loh. Kalau kalian kemarin streaming ibadah atau datang onsite tapi bukan di ibadah ketiga, kalian bisa lihat di ibadah ketiga yang jam 4 sore itu ada sharing dari salah seorang CGL, itu bagus banget. Kalian kalau mau kalian lihat, bolehlah kalau ini skip langsung ke menitnya nggak apa-apa lah ya Ilim ya, boleh lah ya. Menit ke 44, jadi singkat cerita dia ini sakit cancer stadium 4, kanker lidah, dan dia tuh punya anak cewek 1. Tapi ketika dia tuh ditanyain, kamu mau nggak mengembalakan jiwa-jiwa? Dia tuh mau gitu loh. Aku tuh melihat bahwa itu tuh iman yang sangat luar biasa, karena bayangin ya kalau aku tuh sakit kanker stadium 4, ya kalau melihat kondisinya di panggung pun dia tuh kayak nggak kuat gitu loh. Suaranya pun nggak bisa ngomong, serak banget. Tapi dia tuh punya hati yang sangat luar biasa. Aku tuh merasa bahwa, bayangin kalau aku di posisi DE, mungkin aku bakalan bilang, aku nih mungkin umurnya nggak panjang. Aku nggak doa no DE loh yang enggak. Cuman kalau aku, mungkin umurku nggak panjang. Aku tak spend time be anakku kok. Aku spend time be orang tuaku. Mungkin aku belum sempat membahagiakan orang tuaku. Mungkin aku belum sempat apa ya ngasih ke orang tua yang terbaik. Apa kita anak kan orang tua selalu kasih yang terbaik, tapi anak kan belum tentu. Pasti kita tuh kayak mau kayak gitu loh. Tapi aku tuh melihat bahwa, oh deh ini enggak ya. Aku tuh melihat bahwa luar biasa banget hatinya itu kayak seperti Paulus gitu loh. Waktu Paulus di saat-saat terakhir tuh kan Paulus tuh sakit kan. Dia itu sakit tapi masih bisa Paulus tuh melayani, terus dia itu doa sama Tuhan minta sembuh tapi nggak dikasih sama Tuhan. Bahkan Tuhan bilang kasih karuniaku cukup. Dalam kelemahanmu lah kuasa aku tuh menjadi sempurna. Aku tuh melihat bahwa Tuhan tuh nggak pernah janji kalau kita tuh ikut Tuhan, apalagi kalau kita tuh melayani, kalau kita tuh jadi CGL kayak Josu, kayak Ray. Tuhan nggak pernah janji kalau hidupnya kalian tuh akan selalu mulus. Tapi yang aku lihat adalah bahwa Tuhan tuh benar-benar ngasih setiap orang tuh iman, pengharapan, dan kasih. Satu yang aku bisa lihat adalah walaupun kita tuh dalam keadaan yang nggak baik, somehow Tuhan tuh selalu kasih kita tuh cara untuk kita tuh bisa melihat hal yang positif gitu loh. Itu tuh nggak mungkin dimiliki oleh orang dunia sana yang nggak kenal Tuhan. Kalau kita tuh dalam masalah, kita pasti lihat, aduh capek, sakit kanker, apa, atau mungkin ekonomi nggak oke, tapi capek ya ngomong pakai masker, ternyata, tapi ternyata, kan capek loh ternyata, aku jarang ngomong kan, tapi ternyata kayak apa ya, aku tuh melihat bahwa kalau kita tuh dekat dengan Tuhan, meskipun kita tuh punya masalah, kita tuh selalu punya pengharapan, iman, dan kasih, sehingga kita tuh bisa melihat dalam keadaan kayak apapun, kita tuh selalu bisa bersyukur. Aku melihat kayak benar-benar luar biasa gitu. Gak apa-apa ya Ilim, capek ternyata ngomong gak pakai masker. Ya kemarin juga kita sempat maisong Prof. Erwin, ini papanya Ko Adrian sama Celeli, mungkin yang nggak kenal, dulu Ko Adrian sama Celeli itu adalah TL-nya kita, adalah leadersnya kita. Ya kemarin tuh singkat cerita, Prof. Erwin ini meninggal waktu sebenarnya Ko Adrian sama Celeli itu sudah di Jakarta, mereka tuh mau on the way ke US gitu loh, mau pelayanan juga sekalian mau nyambangi anaknya. Dan akhirnya mereka tuh God timing itu perfect banget gitu loh. Mereka tuh belum berangkat persis kayak 1 hari ya sebelumnya ya, sebelum pesawatnya berangkat ke US, Prof. Erwin tuh dipanggil Tuhan. Jadi mereka tuh cancel flight-nya, terus mereka pulang ke Surabaya. Tapi yang luar biasa adalah, coba kalau mereka tuh sudah berangkat, sudah naik pesawat, pulang ke Indo lagi harus karantina kan 10 hari mungkin. Jadi gimana masa Prof. Erwinnya juga ditaruh di kamar es kan ya nggak mungkin loh. Kayak benar-benar timingnya Tuhan tuh sempurna. Kita tuh melihat sempurnanya adalah mereka tuh belum berangkat,
H-1 mereka dipanggil. Kalau kita mau lihat sisi yang buruk, bisa aja kita tuh mikir kayak, dia kok nggak sebelumnya lagi ya, waktu kita tuh belum berangkat ke Jakarta, waktu apa kan bisa jadi. Tapi ya itu kayak kelebihannya kalau kita tuh dekat sama Tuhan, kalau kita tuh punya hubungan di dalam Tuhan, hal kayak apapun tuh kita selalu bisa nyari positifnya gitu loh. Hal kayak apapun tuh selalu kita lihat, oh ada baiknya kok. Nggak semua tuh jelek. Walaupun jelek ada baiknya. Walaupun baik pasti ada jeleknya sedikit. Kayak di dalam Tuhan tuh selalu semuanya tuh indah gitu loh. Jadi yang penting itu adalah hubungan dengan Tuhan. Ketika kita punya hubungan dengan Tuhan, walaupun kita tuh berada dalam lembah kekelaman, Tuhan itu selalu kasih sesuatu yang baik. Dan itu cuma dapat kalau kita punya hubungan sama Tuhan. Jadi aku percaya kalian semua bangun hubungan dengan Tuhan, karena aku Philip pun bilang kalau kalian mau cari gereja yang biasa-biasa, yang suam-suam kukuh, bukan di sini tempatnya. Kalau di sini semua jemaat akan ditantang untuk jadi murid, dan semua murid akan ditantang untuk menjadi bapak untuk mengembalakan jiwa-jiwa. Aku percaya kalian di sini sudah jadi murid, siap ditantang mungkin di limbah berikutnya. Oke. Thank you, Ce. Thank you, Ko. Siapa yang terberkati semuanya? Luar biasa ya, luar biasa. Sekarang kita mau menyapa teman-teman kita yang baru. Ada yang online, mungkin boleh memperkenalkan diri, namanya siapa, terus tinggalnya di mana, terus pekerjaannya apa, terus di sini diajak siapa, gitu ya teman-teman ya. Oke, yang mungkin yang dari online dulu, boleh Cornelius? Cornelius? Mungkin yang onsite dulu aja ya kalau gitu ya. Oke, boleh. Oh, aduh, oh iya boleh boleh. Hai Cornelius. Halo. Welcome home. Welcome home. Ya, Perkenalkan dirinya Cornelius. memperkenalkan diri ya. Iya. Namaku Cornelius. Usia 33. Alamat di Jalan Darmo Indah Selatan, GG 10. Apa lagi ya? Pekerjaan ya. Asal daerahnya aja, daerahnya. Nanti diteror kamu. Iya. Surabaya Enggak Barat. ada yang daerah di sini. Terus di sini ke sini diajak siapa ya Cornelius? Kok? Aku dari ini, info dari kebaktian hari Minggu kemarin. Luar biasa, luar biasa. Oke, welcome home. Welcome home. Oke, selanjutnya kita mau nyaka teman-teman kita yang baru yang onsite ya. Silakan. Maju aja, maju aja. Boleh request belakangan. Apa ini berdiri? Nama saya Yunike. Terus apa lagi? Hai, welcome home. Terus apa? Alamat. Saya tinggal di Dekasa, Surabaya Barat. Terus pekerjaan wira swasta. Kesini diajak sama Mamen. Welcome home. Hello everybody. Namaku Samuel Kwang. Rumahku di Surabaya Timur. Diajak Koko Owen. Om Kwang. Berikutnya. Halo semuanya, nama saya Yobelinda dan rumah saya di Lidah Kulon. Saya kesini diajak Cece. Oke, welcome home ya Belinda. Thank you. Oke. Mari, habis ini kita foto ya guys ya. Oh guys yang online bisa on cam semua yuk, on cam yuk. Masa hitam-hitam kayak gini. Ayo, fotonya yang apa ini? onsite. Nah. Kamera deh, Max.
selesai. Nanti saya bisa screenshot siapa ya? Oke. Yuk. On cam dong. Cam yuk. Dev, ayo Dev. Fun, Agnes, Febe, Stefani, Evelyn, Kodan, Ko Victor, Koyo, ayo. Ko Victor. Iya, iya. Cornelius, open cam dok. Yuk. Fun. Ko Victor, Ko Yohanes, Agnes, Febe, Vanessa. Yang bisa on cam yuk. Kita mau foto. Silvi, kamu kemana? Dari tadi di mobil kok nggak nyampe-nyampe. Biasa kok ibu kota macet. Oh, I see. Kalau ibu negara macet nggak? Ayo. Ini kosong ini. Oke. Depan kosong bisa diisi. Coach, please coach. Di depan coach. Cukup. Berdua coach. Hitung ya. Oke. 1, 2, 3. Ada. Nah. Nah, oke, siap ya. Dihitung lagi ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, wah. 3. Oke, thank you. Yes. Siapa yang terberkati sama firman-Nya Ko Hilim hari ini? Ya, sekarang waktunya kita sharing. Mungkin nggak usah banyak-banyak ya, 1.000 orang aja yang sharing ya. Siapa yang mau sharing, guys? Masuk.
Shalom teman-teman, perkenalkan aku Geraldo dari JGC 229. Halo semua, namaku Dev. Halo, aku Valen. Aku mau sharing sedikit ya tentang pengalamanku ikut JG. Di JG aku mendapatkan keluarga rohani yang sangat hangat yang selalu mendukung dalam doa untuk pertumbuhan dalam Tuhan, untuk perjalanan iman. Mereka yang terus mengingatkan to keep going, to keep focusing on Jesus. Bisa saling sharing mengenai kebaikan Tuhan, dan kita pun juga bisa saling menguatkan dan saling membantu satu dengan yang lainnya ketika kita sedang menghadapi permasalahan. Di JG ini aku bisa lebih dekat sama Tuhan, sama menjadi a better person dari aku sebelum ikut JG. Dan seneng banget sih, pokoknya sama JG-nya ngajak aku untuk lebih semangat untuk mengerjakan Tuhan dan fokus sama Tuhan. Aku ikut JG itu baru-baru aja di awal-awal pandemi tahun 2019. Itu sangat mengubah hidupku banget ya. Jadi membuat aku lebih ingat bahwa semua hal yang dilakukan itu dari Tuhan dan untuk Tuhan. Aku menjadi pribadi yang lebih sabar dan lebih mudah untuk mengucap syukur ketika menghadapi sebuah permasalahan. Bukan melihat pada permasalahannya, melainkan melihat pada Tuhan yang jauh lebih besar daripada permasalahan yang aku hadapi saat ini. Selain itu, kata-kata yang membuat aku sangat merubah itu adalah tidak ada sesuatu hal yang kebetulan. Karena aku percaya bahwa baik atau buruk dalam hidup kita itu semua sudah direncanakan Tuhan dan akan memiliki buah manis pada akhirnya. And I'm so thankful for having J. Agnes and Ko Iliam as my spiritual parents, and I'm also very grateful for having you guys as my brothers and sisters in Christ. Let's keep growing together and glorify His name high through our lives. I love you. God bless you. Sekarang kita akan mendengarkan sebuah performance. Special performance nih. Artisnya, loh salah kok, bukan kok. Artisnya JG, 3 JG ini kok yang perform. Ayo silakan. Ibu-ibu. Blackpink, loh salah. Silakan. Perform special. Agnes and Friend. Agnes and Friends. Agnes and Friends.
Luar biasa ya teman-teman. Penampilan dari C. Agnes and Friend. Tepuk tangannya dong sekali lagi. Tepuk tangannya dong. Dengar-dengar dari C. Agnes katanya Januari nanti terbang ke Korea mereka semua. Perform. Teman-teman, karena ini sudah agak malam, jadi kita mau mengakhiri JG ini. Kita mau menyanyikan satu lagu, terus habis itu kita berdoa bersama. Nanti saya minta tolong Pur untuk berdoa ya, Bu ya. Ya, thank you. Kita pergi berdiri yuk. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Sekali lagi katakan menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku.
kerinduan kami Tuhan. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, malam hari ini kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Apa yang kami alami di tempat ini Tuhan, sungguh nggak ada yang sia-sia ya Tuhan. Mungkin kami mengalami tahun-tahun kekeringan, kami mengalami tahun-tahun kekurangan ya Tuhan Yesus di beberapa akhir tahun ini ya Tuhan Yesus. Tapi kami terus setia, Kau dapati kami tetap ada di tempat ini. Itu merupakan suatu berkat ya Tuhan. Kami bisa melihat sesuatu yang positif di sela-sela semua hal yang negatif ya Tuhan Yesus. Apa yang kami alami ya Tuhan. Malam hari ini, kalau kita di tempat ini, kita duduk di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa rancangan-Mu itu tetap di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Apa yang kami berikan ya Tuhan selama ini, tenaga kami, semua yang kami lakukan malam hari ini ya Tuhan Yesus. Sungguh Engkau enggak ada sesuatu pun yang Engkau hiraukan ya Tuhan. Sekecil apapun pengorbanan kami Tuhan, Engkau perhitungkan ya Tuhan Yesus. Malam hari ini kami percaya kami sama-sama bergandengan tangan ya Tuhan. Baik kami yang stay di CG ini di hari-hari ke depan ya Tuhan, maupun setiap kami mungkin yang kami diutus ya Tuhan Yesus, baik secara onsite maupun secara online Tuhan Yesus. Kami percaya rancangan-Mu akan terus berjalan ya Tuhan Yesus. Dan kami mau Tuhan, kami terus Tuhan Yesus berada di dalam poros kehendak Allah. Apapun yang kami lakukan Tuhan, kami tahu tujuannya, yaitu adalah menyenangkan isi hati-Mu Tuhan. Kami tahu, kami mengenal Engkau, Engkaulah Allah satu-satunya di dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan Yesus yang termulia, Engkau yang juru selamat kami, Engkau Tuhan kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, apapun yang kami lakukan Tuhan, ya hanya ujung-ujungnya hanyalah untuk menyenangkan Tuhan Yesus saja. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bahagia malam hari ini kami bisa bersama-sama celebration Christmas ya Tuhan. Bukan hanya sebuah kelahiran-Mu yang kami rayakan Tuhan, tapi kemenangan itu Tuhan yang kami rayakan Tuhan. Kemenangan-Mu di kayu salib yang membebaskan setiap kami ya Tuhan. Itu yang kami rayakan malam hari ini ya Tuhan Yesus. The essence of Christmas itu sendiri Tuhan adalah Engkau sendiri ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari malam hari ini buka hatimu dan angkat tanganmu. Terimalah berkat daripada Tuhan Allah yang selalu menyertai kita, yang memberikan kita kehidupan, yang memberikan kita kehendak bebas. Tapi kita tetap menyerahkan semuanya kepada kehendak Bapa. Dan terimalah berkat daripada Tuhan Yesus anaknya yang mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa kita, yang mempertemukan kita dengan Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan terimalah berkat daripada Roh Kudus yang menyertai hati kita secara pribadi, menerangi langkah-langkah kita, dan memberikan pelita di dalam kehidupan kita. Terima kasih ya Tuhan malam hari ini. Terimalah berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang menerima malam hari ini berikan sorak-sorai kemenangan. Sama-sama katakan amin. Thank you semuanya. Ini siapa? Silakan MC-nya. Thank you, Bu. Thank you. Sudah selesai teman-teman CG-nya? Masih kurang atau mau lanjut? Lanjut. Yang di onsite? Yang online yang sudah, yang di onsite kalau masih mau fellowship boleh kok ya guys. Jadi buat yang online, bye-bye. See you. No, I'm just kidding. Cek. Oke, bagi yang online, thank you sudah sampai jam segini tetap mau online dan ada beberapa yang open camp. Thank you teman-teman. Untuk per minggu depan kita sudah ber-CG di masing-masing CG ya. Jadi 229 sendiri, 328 sendiri, 329 sendiri.
Ya. Jadi jangan sedih karena kita visinya sama. Tenang, kita kan bertemu di ladang yang sama Pak teman-teman. Jadi setiap minggu kita bisa tetap ketemu setiap Selasa ya. Jangan pindah-pindah ya teman-teman. Oke, kalau gitu see you next week di CG masing-masing. God bless you. God bless you. Bye-bye. Foto. Oh ya. Thank you.